Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Jika Inter berhasil memenangkan gelar Scudetto ke-19 mereka akhir musim nanti, salah satu sosok yang paling berjasa dalam meraih gelar tersebut adalah legenda klub Gabriele Oriali. La Gazzetta dello Sport mengungkapkan jika cerita mungkin akan berbeda andai tidak ada sosok 68 tahun ini di skuad Inter saat ini. Dalam hal ini, di saat terjadi ketegangan antara Antonio Conte dengan manajemen Inter pada musim panas lalu. Oriali memegang peranan penting di momen tersebut. Ia berada dekat dengan Conte sebelum pertemuan yang digelar di Villa Bellini yang diyakini banyak pihak sebagai momen perpisahan dengan sang pelatih kala itu. Berkat dirinya lah suasana ketegangan kala itu kembali berubah menjadi ketenangan di antara kedua belah pihak yang berhasil diraih kembali. Oriali juga berperan penting memperkenalkan Conte kepada dunia Inter di awal kedatangannya musim lalu. Oriali juga menjadi sosok acuan bagi para pemain. Ia mendengarkan apa yang disampaikan oleh para pemain, terutama di saat klub dihadapkan pada situasi kesulitan finansial beberapa waktu lalu, dan di sini ia berperan sebagai filter. Sehingga nantinya hanya inti masalah saja yang sampai ke telinga pelatih atau orang-orang di klub. Sedikit lagi Antonio Conte bersama Inter Milan bakalan meruntuhkan dominasi Juventus di Serie A. Pemandangan semacam ini rupanya telah diprediksi oleh mantan pemain Bianconeri Fernando Llorente. Banyak yang terkejut melihat situasi yang sekarang sebab pada mulanya beberapa orang meyakini hampir 100% kalau Bianconeri akan kembali juara pada musim ini. Namun Llorente punya pandangan yang berbeda. Pemain yang sekarang memperkuat Udinese tersebut sejak awal percaya kalau Conte akan membawa Nerazzurri meruntuhkan dominasi Bianconeri. Antonio menang pada tahun pertamanya di Turin, tahun pertamanya di Chelsea, dan dia akan menang pada musim keduanya di Inter, ungkap Llorente kepada La Gazzetta dello Sport. Dia mampu melakukan apa saja, tidak ada jebakan. Inter sangat kuat dan mengingat ini Antonio, perburuan Scudetto sekarang telah selesai. Lanjutnya, satu masalah yang harus segera dicarikan solusi oleh Inter adalah soal siapa yang akan menggantikan Pirelli sebagai sponsor utama di jersey Inter musim depan. Laporan dari La Gazzetta dello Sport mengabarkan jika Inter terus bekerja untuk mencari sponsor yang bisa menjamin mereka pundi-pundi 30 juta euro per musim. Sebelum pandemi lalu ada pembicaraan soal beberapa perusahaan raksasa Asia seperti Hisense, Evergrande, dan Samsung yang dikaitkan dengan tim ini. Namun sejauh ini tak ada perkembangan terkait hal ini, juga karena Sony yang dihadapkan dengan masalah lain ditambah tawaran yang datang juga jauh dari harapan. Berbicara Samsung, beberapa pekan lalu terjalin pertemuan antara Samsung dengan Zhang Jindong. Namun tak ada konfirmasi soal kerjasama sponsor dengan Inter. Juga karena sudah ada Lenovo yang menjadi sponsor Inter yang tentu akan menimbulkan konflik kepentingan mengingat kedua perusahaan ini sama-sama bersaing di pasar yang sama. Hal ini membuat misi pencarian sponsor terus berlanjut tidak hanya di kawasan Asia, Inter juga menjelajah pasar Amerika. Namun pihak klub harus bergegas. Nike sebagai produsen jersey Inter sudah memulai proses produksi jersey musim depan dan mereka tak ingin menunggu hingga waktu yang lama. Inter Milan dikabarkan telah menolak tawaran menggiurkan dari raksasa Liga Primer Manchester City untuk merekrut bek kunci Nerazzurri Alessandro Bastoni. Adapun kabar tersebut dilaporkan oleh Sport Mediaset via FC Inter 1908.it yang mengklaim bahwa The Citizen melayangkan tawaran senilai 60 juta euro ke Inter demi mendapatkan pemain berusia 21 tahun tersebut di musim panas ini.
Presiden Inter Stefan Zhang sama sekali tidak tertarik untuk membuka pembicaraan tentang penjualan Bastoni. Meskipun Pep Guardiola berusaha keras untuk mengamankan tanda tangannya. Selain itu, Bastoni sendiri telah melakukan sesi wawancara baru-baru ini, di mana dia menegaskan bahwa dirinya sangat bahagia bersama Nerazzurri dan memiliki impian untuk memenangkan gelar Serie A di bawah pelatih Antonio Conte. Bastoni telah memantapkan dirinya sebagai salah satu bek paling menjanjikan di Eropa sejak ditunjuknya Antonio Conte menjadi pelatih di tahun 2019. Sport Italia mengabarkan jika AC Milan serius menginginkan fullback Inter Danilo De Ambrosio musim panas mendatang. Pemain 32 tahun ini memiliki kontrak yang akan berakhir pada 30 Juni mendatang dan Inter dikabarkan hanya ingin memberinya proposal perpanjangan kontrak 1 tahun saja. Di sisi lain, Milan siap memberinya kontrak yang lebih baik berdurasi 2 tahun. Tentu akan menarik andai De Ambrosio memilih untuk bergabung dengan rival sekota Inter usai mencatatkan 229 laga kompetitif sejak bergabung bersama La Beneamata pada Januari 2014 lalu dari Torino dan mampu mengemas 20 gol dan 17 assist. Nama Moise Kean awal pekan ini sempat dikaitkan mendapat ketertarikan dari Inter. Mantan punggawa Juventus ini saat ini tengah berstatus pinjaman di Paris Saint-Germain hingga akhir musim dari Everton dan siap dilepas oleh tim Premier League tersebut akhir musim nanti kepada tim peminat. Namun FC Internews.it menyebut Inter sama sekali tak tertarik dengan Kean. Namanya tak pernah disebut atau dibahas oleh manajemen klub. Sang pemain tengah melewati masa pinjaman yang positif di Paris dan diyakini akan dipermanenkan di akhir musim nanti oleh PSG. Kean mampu mengemas 16 gol dari 33 laga di semua kompetisi musim ini. Berbicara bursa transfer, Inter masih terus memantau perkembangan gelandang muda Sampdoria, Mikkel Damsgaard. Inter kembali mengirimkan skuad mereka pada hari Minggu lalu saat ISM takluk atas Napoli 2-0. Belum ada pembicaraan yang sudah dimulai, namun diyakini sang pemain memiliki bandrol sekitar 18 juta euro. Di sisi lain, Sampdoria tak memiliki niatan terlalu terburu-buru melepas sang pemain yang mereka boyong dengan biaya 6,5 juta euro pada musim panas lalu dari North Zealand. Mereka lebih ingin mempertahankan sang pemain satu musim lagi karena meyakini bandrol Damsgaard akan terus meroket. Sementara itu, upaya Inter untuk mengejar gelandang Liverpool Georginio Wijnaldum berakhir. Tuttosport mengabarkan jika permintaan gaji yang sangat tinggi dari pihak gelandang asal Belanda ini menjadi masalah utama. Beks Ajax Amsterdam, Nicolas Tagliafico mengaku senang menanggapi rumor ketertarikan Inter Milan. Menurut bek asal Argentina itu, Inter Milan merupakan tim yang besar. Luar biasa bisa dikaitkan dengan tim seperti itu dengan segala sejarah mereka. Saya bisa bilang kepada Anda, Javier Zanetti adalah idola saya, ujar Tagliafico seperti dilansir Football Italia. Inter disebut-sebut tengah mencari bek sayap kiri baru untuk kampanye musim depan di mana Ashley yang berpotensi pergi mengingat kontraknya akan berakhir pada musim panas ini. Harapan Inter untuk membangun stadion baru dengan cepat tampaknya memudar perlahan. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, pembicaraan antara Nerazzurri, AC Milan, dan Dewan Kota Milan mengenai proyek klub untuk membangun San Siro yang baru terhenti menyusul komentar pedas wali kota BP Sala tentang situasi kepemilikan klub yang tidak pasti. Inter dan AC Milan sampai sekarang menunjukkan kekecewaan akan lambatnya izin dari Dewan Kota membuat pembangunan stadion baru dimulai tahun ini menjadi tertunda. Belum lagi pemilihan Dewan Kota Milan telah ditunda dari Maret hingga Oktober karena COVID-19, sebuah langkah yang membuat keputusan San Siro lebih politis daripada olahraga.